Kalau bicara tentang kesaktian netizen Indonesia, jempolnya, itu sepertinya netizen dunia udah paham lah ya. Nah sekarang yang lagi rame nih, Kinets atau netizen dari Korea berseteru dengan Siblings. Apa itu Siblings? Gabungan atau aliansi netizen Asia Tenggara yang membernya Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Bayangkan, menghadapi Indonesia aja rasanya kok udah PR. Nah ini gabungan Asia Tenggara gitu. Rasanya kok netizen Korea nggak belajar dari pengalaman ya. Kan ada tuh kasus julid fisabilillah, bagaimana netizen Indonesia menghadapi kesombongan tentara IDF dari Israel. Ditambah lagi kasus bola dengan negara Oman ya. 90 plus 6 sama dengan 99 itu kasusnya. Dan ada lagi rating Amazon, bayangkan Amazon turun sampai bintang 1 dong. Nah, harusnya peristiwa-peristiwa itu menjadi pertimbangan bagi netizen dari Korea sebelum berseteru dengan Indonesia, apalagi sekarang menghadapi sibling sekaligus gitu. Dan kalau kita mencermati perkembangannya di internet, memang ini sudah bergulir menjadi isu nasional. Artinya bukan sekedar peperangan antara netizen, tetapi berdampak pada perekonomian negara Korea Selatan. Jadi sumber penghasilan, salah satu sumber penghasilan yang besarnya dari negara Korea Selatan itu kan drakor, kemudian ada K-pop gitu ya, yang akhirnya berujung pada sektor pariwisata. Bayangkan kalau itu semuanya diboikot, bagaimana? Nah, sepertinya memang saat ini sudah terjadi. Saya kok meyakini bahwa pemerintahan Korea akan mengambil langkah-langkah untuk bisa mengamankan devisanya. Salah satunya adalah kemudahan-kemudahan bagi turis yang akan mengunjungi Korea gitu ya. Biasanya dengan mempermudah regulasi visa. Saya dengar kok bahkan sudah free visa sekarang kalau masuk Korea Selatan gitu ya. Setelah itu mungkin ada diskon-diskon pesawat, akomodasi, juga diskon tempat pariwisata, mungkin juga malah free untuk masuk ke destinasi wisatanya ya, belum tahu juga ya, kita lihat aja, kita tunggu gitu. Nah, buat para traveler atau just tipper yang biasa menerima order dari barang-barang Korea, mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk bisa berbelanja ke Korea dengan budget yang lebih hemat ya, lebih efisien. Cuma karena ada seruan boykot produk Korea, maka kemungkinan juga just tipper harus mengalihkan tempat belanjanya ke Jepang misalnya kayak gitu. Saya pribadi sebagai seorang traveler dan juga just tipper pernah mengalami situasi di mana suatu negara itu memberikan kelonggaran untuk turis agar devisanya tetap berjalan, yaitu ke Turki. Pada saat itu memang COVID ya, jadi pembatasan itu ketat banget. Tetapi pemerintah memberikan diskon-diskon. Jadi saya dapat tiket pesawat PP Jakarta Istanbul Jakarta itu cuma 4,5 juta. Kemudian hotel bintang 4-nya saja hanya $20 semalam. Dalam 3 hari saya belanja di Istanbul, itu saya bisa dapat orderan 150 kg loh. Jadi yang 20 kg saya bawa di bagasi, sisanya saya kirim pakai shipping dan tiba di Indonesia sekitar 1 bulan. Nah mungkin itu bisa dijadikan pertimbangan gitu ya. Cuma kalau memang barangnya diboikot, ya ngapain juga kalau nggak bisa belanja juga dong ke Korea gitu ya. Tapi untuk traveler yang belum pernah ke Korea seperti saya, walaupun saya sudah mengunjungi sekitar 3 benua confirm, cuma yang untuk negaranya kurang lebih 40 negara, Korea itu nggak masuk loh dalam bucket list saya, nggak tahu kenapa. Saya juga nggak ngerti, nggak punya alasan khusus gitu ya. Saya senang Korea juga nggak senang juga enggak. Jadi netral biasa aja. Kalau drakor saya bisa dibilang nggak pernah nonton, paling cuma serial Jewel in the Palace, itu udah lama banget dan saya suka karena background sejarahnya, itu aja sih. Nah untuk para just tipper atau traveler, saya kembalikan lagi kepada kalian, mungkin bisa menjadikan momen ini untuk jalan-jalan ke Korea dengan tarif yang lebih hemat. Untuk just tipper mungkin bisa mengembangkan just tipannya ke negara lain. Tetangganya kan ada Jepang tuh ya, mungkin bisa ke Jepang karena kan makeupnya mirip-mirip. Terserah kepada kalian aja gitu ya. Ini sih cuma pemikiran liar seorang saya saja. Saya Risa Blue Safir, si mantan gembel internasional yang katanya hilang internasional, padahal travel consultant.